Sehat semua? Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, ini berarti kelas 7, 8, 9. Yang kelas 7 mana? Coba lihat, angkat tangan dulu. Oke, yang kelas 8. Oke. Kelas 9. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai, Bunda mau ngajak mainan dulu. Sekarang silakan berpasangan dengan teman di sebelahmu. Dan sekarang silakan duduk berhadap-hadapan dengan temannya. Silakan tangannya seperti mau salaman tapi nggak kena. Salamannya gini, Mas, salamannya gini. Gini salamannya, oke? Siap ya? Tentukan siapa jadi ganjil, siapa jadi genap. Kalau Bunda bilang ganjil, yang ganjil merebut tangan temannya yang genap. Berarti temannya yang genap harus tangannya menghindar. Kalau Bunda bilang genap, berarti yang genap merebut tangan temannya yang ganjil. Are you ready? Ganjil. Ada yang nge-freeze? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan duduk sini lagi. Oke, kita akan diskusi not perfect, just progress, level up. Apa yang di level up kira-kira? Mindset. Oke, ada lagi yang di level up apa? Prinsip. Keren. Terus percaya diri. Ada lagi? Pribadi yang bertakwa, berarti level up ya. Ketakwaannya level up ya. Naik. Semuanya level up. Sebenarnya semua itu untuk apa? Nah, tadi teman-teman udah mainan kan? Kan Bunda awal bilang gini. Kalau Bunda bilang ganjil, berarti yang ganjil merebut tangannya yang genap gitu ya. Tapi setelah Bunda bilang ganjil, genap, Bunda menyebutkan apa? Angka. Nah, padahal awalnya kan yang diterima informasinya atau instruksinya, kalau Bunda bilang ganjil, berarti kata ganjil atau kata genap. Tapi ternyata bisa jadi Bunda menyampaikan angka, menyampaikan lagi penjumlahan gitu ya, terus pembagian gitu. Berarti itu ada apa di situ? Perubahan, sesuatu yang nggak kita duga sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang nggak sesuai atau nggak sama seperti yang diinstruksikan awal. Bunda pengen nanya, apakah teman-teman pernah mengalami hal itu? Pernah apa sering? Jadi sesuatu itu nggak sesuai dengan seperti yang dipikirkan, yang diharapkan. Itulah yang dinamakan dengan, kelihatan ya ini ya? Oke. Elemen of surprise. Sesuatu yang mungkin bisa jadi di luar daripada apa yang pernah kita pikirkan, di luar dari yang kita harapkan. Karena kalau mau berharap, berharapnya pasti yang apa? Yang baik-baik, yang lurus-lurus, yang nggak ada masalah gitu ya. Pengennya bangun tidur, semua lancar ya. Bangun tidur, terus sekolah, lancar semua. Tapi ada nggak di sekolah kendala? Masalah? Di rumah ada nggak masalah? Sama temen ada nggak masalah? Nah, itu kan berarti dapat surprise sebenarnya kita dari Allah. Ini surprise ini dari Allah. Tak kasih surprise kamu. Sesuatu yang nggak kita duga-duga. Biasanya kalau hal-hal yang enak, yang menyenangkan, teman-teman dapat surprise yang menyenangkan, apa perasaannya? Senang. Tapi kalau dapat surprise yang nggak menyenangkan, sedih, marah gitu ya.
kadang sedih, kadang marah. Tapi ada juga surprise-nya belum datang, tapi udah dipikir. Namanya apa? Overthinking. Overthinking itu surprise yang belum kita jumpai, belum kita temui. Bisa jadi terjadi, bisa jadi juga nggak terjadi. Jadi ada 3 waktu ya. Jadi ada 3 waktu. Ini kalau kita gambarkan waktu, ini adalah waktu sekarang. Now, sekarang. Ya. Ini waktu besok yang akan datang. Berarti mulai besok, mulai nanti, ya, di luar dari sekarang. Ini sekarang berarti yang sekarang benar-benar sekarang. Ini yang kemarin, yang sudah berlalu. Jadi ini yang sudah berlalu, ini yang sekarang, ini yang besok. Kalau kita ini mikirin yang kemarin, terlalu mikirin yang kemarin, ini ada dampaknya. Dampaknya apa? Bisa terjadi depresi. Depresi itu biasanya mikirin yang kemarin-kemarin. Tapi depresi ini ada tahapannya, teman-teman. Pertama tahapannya apa? Pertama tahapannya stres. Yang kemarin-kemarin dipikirin itu bisa stres. Kalau stresnya dibiarkan, masih mikirin yang kemarin, dia akan beralih ke depresi. Terus perbedaannya apa kira-kira stres sama depresi? Kalau ini masih bisa diajak ngobrol, ini sudah mulai nggak bisa. Sudah mulai diem aja, males mandi. Ada yang males mandi di sini? Tapi males mandinya terus-terusan ya, bukan hanya sekali lagi males mandi, bukan. Tapi dia nggak dia males kena air. Terus bisa jadi dia nggak suka kalau ada cahaya, jadi ditutup, kamarnya ditutup, gelap, nggak mau dinyalain. Kalau ada yang nyalain lampu dia marah. Terus tandanya lagi depresi, malas ketemu teman, malas ketemu orang. Pernah lihat di sosial media ada orang yang suka ngumpulin barang-barang yang sudah nggak kepake, apa namanya? Sering kan ya lihat di kos-kosan, iya, ngumpulin sampah sampai berbulan-bulan, sampai kotor banget. Dia ini sudah masuk fase depresi. Ya udah, habis makan taruh, habis makan taruh. Lihat kotor diem aja, nah itu depresi. Ini sudah mulai masuk fase depresi. Kalau depresi ini didiemin, masih mikirin yang kemarin-kemarin, pernah disakitin orang, pernah difitnah, apalagi mungkin, pokoknya yang sudah terjadi lah gitu ya. Kalau didiemin, dia bisa masuk ke gangguan jiwa. Ini bisa masuk ke sini. Nah, ini sudah lebih nggak peduli lagi sama lingkungan, sama orang lain. Kalau ini sudah mulai sulit diajak komunikasi ya, ini sama sekali. Bentuknya bisa macam-macam, marah, nangis, nggak nyambung, orang ngomong apa, jawabnya apa, nah ini. Nah, yang tadi Bunda contohin yang suka nyampah di kamar atau di ruang privat dia yang paling dekat, yang paling sering dia ada di situ, itu namanya hoarding disorder. Hoarding. Orangnya namanya hoarder. Ya, jadi orang yang suka ngumpulin sampah,
dia nggak peduli dengan kebersihan, dia nggak merawat dirinya, dia nggak merasa itu bau, dia nggak merasa itu jorok dan lain sebagainya. Itu sudah masuk ke gangguan jiwa. Semua yang ada disordernya itu berarti dia sudah masuk gangguan nih. Disorder itu gangguan. Ya. Nah, ini akibat mikirin hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Kita terpikir boleh, tapi kalau kita terpuruk dengan yang kita pikirkan, menyesal, itu termasuk loh. Ah, nyesel aku, kemarin aku gini. Coba aku gak begini, dipikirin terus tuh. Semua yang sudah terjadi. Sekarang kita masuk apa yang akan terjadi. Ada yang pernah merasa overthinking? Ada yang sudah pernah mengalami overthinking? Angkat tangan yang tinggi, nggak apa-apa. Selalu, tiap hari. Oke. Apa yang kamu takutkan? Tenang dulu. Kan kalau overthinking itu kan gini kan? Apa yang dipikirkan ketika overthinking? Ya, misalnya contohnya. Jangan-jangan gitu ya? Entar aku gitu kan? Nah, apa yang kamu takutkan? Respon dari sekeliling. Oh, dari orang-orang sekitar kamu ya. Kalau kita overthinking di sini ya. Kalau ini kan tadi kalau kita mikirin yang kemarin kita bisa jadi depresi. Kalau kita overthinking apa yang terjadi? Ini banyak kan kejadian sekarang ya. Cemas, gitu kan? Aku anxiety gitu ya. Kalau sudah pakai disorder, berarti apa? Berarti sudah masuk gangguan jiwa. Kalau anxiety-nya cuma sekali, 2 kali, itu sebenarnya wajar. Anxiety itu wajar sebenarnya. Kan anxiety itu cemas ya. Misalnya gini, mau ujian. Ada nggak rasa cemas mau ujian? Ada. Itu normal. Kalau misalnya cuek, sama sekali cuek, nah itu mungkin malah dipertanyakan kepeduliannya terhadap ujian. Tapi kalau, aduh nanti aku bisa nggak ya, itu normal. Tapi dikatakan menjadi gangguan, nih perhatiin ya. Kapan ini dikatakan jadi gangguan? Kalau ujiannya sudah berlangsung, sudah terjadi, masih kita pikirin. Bagus nggak ya nilainya? Kan udah terjadi kan? Nah, tapi kamu masih cemas. Itu berarti bisa jadi sudah masuk di disorder, cuman ini ada grade-nya. Jadi kita nggak langsung bilang, oh ini anxiety-nya berat. Enggak. Tapi ada grade-nya. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus, mikirin besok ini jangan-jangan ntar aku responnya gimana ya, ntar aku dimarahin, ntar aku disalahin gitu ya. Kalau setiap hari kayak gini, ini bisa mengarah ke anxiety, kecemasan. Kalau cemasnya terus-terusan, bisa menjadi anxiety disorder. Orang kalau udah gangguan kecemasan tuh, semuanya dicemaskan. Semuanya. Pernah nggak kalian mengalami gini? Pertama khawatir, begitu sudah menjalani, bahkan kalian lupa sudah pernah khawatir. Kalau itu aman. Nah itu diingat-ingat, kemarin aku khawatir. Pas aku udah ngejalanin, aku udah nggak kepikir ya, udah nggak pernah. Aku ingat ternyata sebelumnya aku udah pernah cemas gitu, aku udah pernah khawatir. Berarti kalau sekarang lagi khawatir besok, bisa jadi besok itu juga nggak kenapa-napa, baik-baik aja. Seperti yang kita alami sekarang. Kemarin kita khawatir, setelah menjalani nggak apa-apa, berarti ketika besok khawatir, bisa jadi juga baik-baik aja. Memang ada 2 kemungkinannya, baik-baik aja dan nggak baik-baik aja. Tapi apakah hidup kita akan selalu baik-baik aja? Nah, ini yang harus disiapkan. Kita harus siap ketika hidup kita tidak baik-baik saja.
Contohnya tidak baik-baik saja apa? Pernah merasa tidak baik-baik saja? Apa contohnya? Dijauhin sama teman, terus dimarahin sama ustadzah, TKA. Tapi ini udah terjadi belum? Ini kelas 9 ya berarti ya? Udah terjadi? Baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Alhamdulillah tidak baik-baik saja. Terus apa lagi? Dijauhi temen, TKA, treo, terus hafalan, nggak mencapai target gitu. Oh iyanya kok kayaknya suara hati yang paling dalam ya. Terus ada lagi ujian. Tapi ketika TO-nya sedang tidak baik-baik saja, TKA-nya udah belum. Kan masih nanti ya. Berarti ini bahayanya ini nanti ya. Nah, kan belum terjadi ya. Bisa jadi nanti kita malah justru NCT. TO udah terjadi. Meskipun tidak baik-baik saja. Tapi kalian baik-baik saja? Nggak baik-baik sajanya di mana? Oh, belum lihat nilainya. Oh, berarti masih ini ya? Masih ini ya? Oh, masih nanti dipikirin gitu, overthinking ya. Oh, nanti nilaiku berapa ya? Nanti gimana gitu ya. TO-nya sudah berapa kali? Nah, yang belum lihat nilainya yang keberapa? Yang keempat? 4 kali? Aman? Tapi ketika itu tidak aman, kalian baik-baik aja? Oke. Nah, sekarang kita cari cara gimana caranya untuk mengatasi itu. Oke ya. Oke, dalam hidup ini ada satu peristiwa atau setiap peristiwa yang terjadi di hidup ini, di kejadian atau peristiwa ya. Mau TKA, mau tryout ya, atau peristiwa, mau apapun tadi seperti dijauhi teman dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sumbu, sebenarnya kejadian ini sifatnya adalah 0, bukan negatif atau gini. Dia sifatnya adalah 0 atau netral. Dia akan menjadi dipandang positif atau dipandang negatif itu tergantung orang yang memandang. Jadi ini semua tergantung diri kita masing-masing. Kita mau bilang ini buruk kejadiannya, mau kita bilang ini baik, ini tergantung kita yang memandang dan itu pilihan. Kita boleh milih bebas. Tapi efeknya, dampaknya kita yang menjalani, ada resikonya. Kalau kita memandang itu negatif, bisa jadi tadi kita overthinking, kita terpuruk, kita depresi gitu ya. Tapi kalau kita memandang itu positif, bisa jadi kita ngambil, Bun, tapi kan itu kejadiannya kan memang nggak menyenangkan, nggak enak, kok bisa positif? Bisa. Kasih contoh ya. Dulu ada kisah ini. Jadi dulu salah satu kota Kediri itu belum ada bandaranya. Ya. Jadi kalau orang mau naik pesawat, orang-orang Kediri dia harus ke kota Surabaya dulu. Adalah sekeluarga dari Kediri ya. Mau naik pesawat berarti di bandara Surabaya Juanda. Ketika mereka sudah nyampe di bandara, ternyata pesawat mereka udah terbang duluan, nggak sesuai dengan jadwal. Kalau kalian ngalami itu, apa yang kalian lakukan? Marah, kesel ya. Terus apa lagi? Marah sama siapa? Petugasnya. Gimana sih Mbak? Jadwalnya sudah segini kok ini pesawatnya berangkat. Itu keluarga juga marah-marah. Itu keluarganya marah-marah sama petugas. 10 menit kemudian ada kabar pesawatnya jatuh.
Positif apa negatif keterlambatan mereka? Ya kan? Kejadiannya kita kira negatif kan? Gimana sih? Aku udah beli tiket ini. Katanya berangkat jam 7, ternyata jam 5 sudah berangkat. Kadang kita ada di situasi itu ya. Kesel banget aku. Bunda suka lihat itu review-review di TikTok gitu ya. Atau orang komplain di TikTok ya. Gimana sih gini-gini, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tapi ternyata sebelum kita tahu atau dibalik itu Allah sudah menyiapkan sesuatu. Tapi karena kita belum tahu, jadi kita menganggap itu negatif. Setelah tahu, sujud syukur sekeluarga itu. Yang tadinya dia marah-marah sama petugas bandara, mereka kemudian sujud syukur. Dan mereka minta maaf pada petugas bandaranya. Kalau mereka berangkat gimana? Sekeluarga. Nah, kadang-kadang ketika kita belum tahu ada apa di balik itu, kita sudah terburu-buru bilang itu negatif. Makanya sebenarnya peristiwa itu sifatnya nol, netral, bukan positif atau bukan negatif. Kalau dia positif, orang itu yang memandang positif. Kalau dia negatif, orang itu yang memandang negatif. Di si A menyakiti si B, yang sakit hati siapa? B, oke. Yang jawab B angkat tangan. Oke, yang jawab A siapa tadi? Tapi di sini tidak ada premis bahwa si A ini habis disakiti sama si B loh ya. Si A menyakiti si B. Si B ini lagi nggak salah apa-apa sama si A. Pertanyaannya Bunda rubah sedikit. Si A menyakiti si B, yang sedang sakit hatinya siapa? Kadang kalau kita lagi sakit hati, kadang tanpa sadar kita ngomong yang nggak baik, yang mungkin bisa jadi nyakitin ya. A menyakiti B, yang perlu diperbaiki siapa? A. Yang sedang sakit hatinya siapa? Oke, nanti kita bahas ya. Yang perlu disembuhkan siapa? Kalau B nggak pernah punya salah, nggak pernah menyakiti si A menyakiti si B, berarti yang perlu diperbaiki dan disembuhkan adalah si B nggak salah apa-apa, dia disakiti. Tapi kalau dia sakit hati boleh nggak Bun? Boleh, cuman jangan kelamaan. Karena apa? Sebenarnya kamu sedang disakiti orang yang sedang. Nanti kalau sakit hatinya kelamaan, kamu juga sama-sama. Bekal ini kelihatannya sederhana ya, tapi bekal ini tolong dibawa sampai kalian nanti SMA, kuliah, karena hidup kalian nanti akan lebih kompleks lagi ya. Nah, akan ketemu lebih banyak orang lagi yang macem-macem, orang yang sedemikian variatif manusianya itu dengan kepribadian yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena kalau kita berpendapat A menyakiti B, maka yang sakit hati B, bisa jadi hidup kita tiap hari sakit hati. Bisa nggak kita kontrol pemikirannya si A untuk nggak menyakiti B? Nggak bisa. Yang bisa mengontrol pikiran dia siapa? Diri dia sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang-orang di sekeliling kita ini harus sesuai sama pemikiran kita. Itu nggak bisa. Kalau kita pusing sama, oh dia ngomongin aku gini, oh dia ngerespon aku seperti ini, oh dia begini, bisa jadi hidup kita setiap hari tidak bahagia. Jadi kuncinya bahagia itu apa? Ini boleh sakit hati pun boleh. Paling lama maksimal sehari lah sakit hatinya. Biasanya kalau sakit hati sama orang berapa lama? Sejam. Nah, yang sejam berarti dibikin setengah jam. Yang setengah jam dibikin 10 menit. Yang 10 menit dibikin 5 menit, diturunin terus. Itu level up.
Itu namanya level up. Sekarang kita gimana? Oh, aku kesel banget sama dia udah seminggu ini. Dikurangin. Kalau kesel sama orang dikurangin 3 hari sekarang. Kenapa? Alasannya kita nggak bisa mengontrol perilaku orang, kita nggak bisa mengontrol pikiran orang. Dan kita tidak bisa mengontrol kejadian. Kita jalan ya, jalan kaki. Jalan kaki kalau di jalan itu harus jalannya di mana? Trotoar. Tapi kita udah jalan di trotoar, bisa nggak diserempet orang? Padahal kita udah jalan yang bener nih jalan kita kan? Kecuali kita jalannya di tengah jalan. Nah itu kita yang salah. Berarti kita yang kita kontrol. Ya. Tapi kalau kita sudah jalan di trotoar, tapi kita masih diserempet orang, kita nggak bisa ngontrol memang. Ya. Itu istilahnya adalah ada yang dinamakan dengan external locus of control. Kita nggak, hal-hal yang di luar kendali kita. Kita sudah jalan di trotoar masih diserempet, itu kan di luar kendali. Kita sudah baik sama temen masih dijahatin, itu di luar kendali kita nggak bisa. Ada satu lagi yang namanya adalah internal locus of control. Ini apa? Tadi kamu bilang ya, yang bikin overthinking apa? Respon. Ini adalah respon kita terhadap masalah. Gedenya berapa? Ini gedenya 90%. Ini cuma 10%. Yang nggak bisa kita kendalikan itu besarnya 90%. Yang bisa kita kendalikan itu adalah 10%. Itu apa? Ini adalah respon kita terhadap respon orang lain termasuknya tadi. Tadi kan khawatir kan? Aku khawatir sama respon orang, nanti gimana sama aku. Responmu terhadap respon orang, itu yang bisa kamu kontrol. Tapi respon orang ke kamu, nggak bisa dikontrol. Siapapun itu nggak bisa kita kontrol. Mau orang tua, mau temen, nggak bisa. Orang tua ngomong A, bisa nggak kalian ngelakuin B? Pernah ngelakuin itu? Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Tapi respon orang tua terhadap kelakuan kalian itu adalah yang bisa dikontrol oleh orang tua. Apakah orang tua akan teriak-teriak? Apakah orang tua akan menghukum kamu? Apakah orang tua akan memeluk kamu? Ini adalah respon orang tua 10%. Itu juga kalian terhadap nasihat orang tua. Kalian nggak bisa ngontrol orang tua kepengen nasehatin apa. Nggak bisa kontrol kan? Tapi kamu bisa mengontrol responmu terhadap nasihat itu. Kamu mau nurut itu adalah kontrolmu. Kamu mau melawan itu adalah kontrol. Ini seolah-olah seperti kita memegang remote control. Kita cuma megang 10%. Jadi baik-baiklah dalam memegang remote control ini. Kalian hanya punya 10%. Kalau kalian misalnya dinasehatin orang tua sedang capek, nasehatinya agak keras suaranya, kalian merespon dengan suara yang keras juga, berarti kalian sedang membuang remote control. Sedang tidak punya kontrol diri. Karena kita juga ikut teriak-teriak. Orang yang seperti itu punya kontrol diri nggak? Nggak punya. Karena apa? Dia hanya melakukan sesuatu berdasarkan spontanitas. Aku sakit hati kok, aku kesel diteriakin, maka aku akan teriak. Nah itu spontanitas kan nggak pakai kontrol. Orang yang pakai kontrol biasanya melakukan apa? Mikir. Think first. Kalau aku mengucapkan ini, kira-kira orang tuaku sakit hati apa enggak? Kalau aku berbohong, kira-kira aku menyakiti orang tuaku atau tidak? Kalau aku melakukan hal yang buruk, kira-kira aku merugikan diriku apa? Tidak. Think first. Jadi kita berpikir dulu, itulah yang pakai kontrol.
Bun, tapi biasanya spontan deh kayak gitu, nggak mikir dulu gitu ya. Biasanya kan kayak gitu, wah langsung cepet kan. Kita langsung melakukan, kita disakitin temen, wah kita langsung, wah aku kesel, pokoknya aku kesel. Gimana caranya? Caranya adalah pakai nafas. Ya, nafasnya 4-4-6. Ini rumusnya ya. 4-4-6. 4 tarik ambil dari hidung. Tak ulangi ya. 4 hitungan tarik nafas dari hidung. Tahan 4 detik. Keluarkan 6 detik melalui mulut. Sambil dalam hati istighfar. Ini bisa bikin diri kita tenang. Siapa yang merasa, oh aku anxiety, oh aku sering panic attack, oh aku sering ini, sering itu, pakai rumus 4-4-6. Ya. Ketika kalian nanti stresnya turun atau tekanannya turun, maka disinilah kalian bisa berpikir. Gelap mata misalnya, marah-marah, stres, ini gimana sih? Ngerjain nggak bisa, terus ngamuk-ngamuk sendiri gitu ya. Karena kita sedang dalam kondisi tidak tenang. Kalau digambarkan itu gelombang otak kalian itu, gelombang otak beta itu kayak gini. Kita lagi sedih banget, marah banget, takut banget, atau seneng banget, itu ini. Ini nggak bisa mikir. Tadi nggak bisa mikir itu. Ketika dia nggak bisa mikir, ya, ketika dalam kondisi seperti ini, ada bagian otak kita itu yang keblok akal sehatnya. Jadi materi-materi yang sudah kalian pelajari itu bisa jadi dipanggil nggak keluar karena panik. Itu contohnya kalau kita ujian nggak tenang, ya, tes nggak tenang kondisi, maka ini harus dipastikan. Ada tips lagi nih, pakai jempol. Praktekin ya, jempol kayak gini. Gini lurus gini, oke? Mata kalian ini lihat jempol ya. Kemudian buat angka 8 tidur. Berarti gini. Tapi matanya nggak boleh lepas dari jempol. Oke, kita lakukan ya. Coba ya. Besar ya, angka 8-nya besar ya. Nah, ketika kalian dalam keadaan panik, gelombang otaknya seperti ini, ya, itu bisa juga digunakan untuk membuat kita cooling down. Kenapa kok misalnya sebenarnya aku tahu, tapi kok pas itu tak inget-inget nggak keluar karena kondisi kita tidak rileks. Ketika kita tidak rileks, yang namanya amigdala, jadi ini bagian otak yang ngurusin perasaan, ya, di bagian otak kita tuh ada yang ngurusin perasaan. Itu ada di sini. Dia lagi fokus sama perasaan, perasaan cemas, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan takut. Maka dia akan ngeblok akal sehat. Nah, makanya kalian manggil, apa tuh? Nah, maka harus ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu diri kita. Sampai tenang baru dicoba dicari di filenya, dicari di rak-rak yang ada di kepala kita. Kan sebenarnya itu sudah ada. Kalian dikasih materi itu masuk, itu ada di sini sebenarnya. Ketika ujian itu kan dipanggil, gitu kan? Dipanggil itu. Kalian manggil, jawaban-jawabannya itu dipanggil. Kenapa ini penting? Kan tadi usianya 12, 13, 14 ya. Berarti kalian masuk kategori remaja. Ada nggak yang suka merasa, suka kesel nggak jelas? Ada?
Gak jelas banget sih aku nih keselnya gitu kan. Karena posisi kalian ini kan kalian ini transisi antara anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu kan sampai 12 tahun, kemudian 12 sampai 18 ini remaja. Ini 18 tahun sudah ke dewasa. Tapi Bunda mau kasih tahu, sebenarnya di dalam ilmu Islam gak ada istilah remaja. Bunda mau kasih tahu, 15 tahun itu sudah dewasa. Bunda mau nanya dulu nih, ini ada yang boarding ya? Oke, yang boarding angkat tangan. Oke, yang di rumah angkat tangan, yang full day. Bunda mau nanya, yang boarding bajunya nyuci sendiri apa laundry? Yang di rumah bajunya cuci sendiri apa laundry, apa dicuciin mama? Bagaimana mungkin kalian dibilang dewasa? Harusnya usia 12 tahun sudah nyuci sendiri full. Itu harusnya, makanya nih Bunda ngasih tahu ya. Kalau dalam teori psikologi ini, dalam psikologi Islam ini, kalian mau pilih yang mana? Nah, kalau Islam berarti sebenarnya 15 tahun harus sudah nggak diteriakin masalah sholat, harus sudah nggak diteriakin masalah kamar berantakan, udah nggak harus diteriakin masalah nyuci baju, nyuci piring. Kalau habis makan piringnya dicuciin apa nyuci sendiri? Mantap. Kita mau ngikutin ini, harusnya umur 15 tahun kalian sudah dewasa. Indikatornya apa? Indikatornya kalian sudah bisa mengatur diri sendiri. Itu namanya dewasa. Sudah berpikir sendiri, nggak perlu tergantung orang tua teriak-teriak. Tapi kalau kalian masuk dalam definisi ini, harus sudah dewasa. Apapun yang terjadi. Karena apa? Kalian nanti akan menghadapi dunia nyata yang luar biasa. Kalian harus bisa survive. Itu dari apa? Dari hal-hal yang kalian latih di sini. Menenangkan diri, nggak cepat emosi dalam menghadapi sesuatu. Bisa berpikir dengan akal sehat, tidak menggunakan hal-hal yang spontan. Itu kan dilatih. Kalau kalian nggak terbiasa ngelatih, ya, terbiasa semuanya harus dikeluarkan, semuanya harus dicurahkan gitu. Nanti di umur ini kalian nggak masuk level dewasa. Umurnya aja yang dewasa. Ini namanya umur kronologis ya. Ini namanya umur mental. Orang yang umurnya 18 tahun belum tentu dewasa. Bisa jadi kedewasaannya seperti orang umur 15. Jadi umur itu ada dua, umur kronologis sama umur mental. Umur kronologis itu yang berupa angka, umur mental itu kondisi kejiwaan kalian. Karena yang kalian hadapi nanti di luar itu luar biasa. Orang tua nggak mungkin selalu akan terus bersama kalian. Kalian harus menyiapkan diri, berdiri di atas kaki sendiri, menghadapi masalah, menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang bijak. Itu bisanya apa? Dilatih sejak sekarang. Kalau sekarang kita santai-santai, nggak pernah ngelatih diri, nggak pernah merasa sakit, nggak pernah diuji, nggak pernah dicoba, nggak pernah ditegur orang tua, nggak pernah disuruh-suruh. Sebenarnya orang tua nyuruh, orang tua ngasih kasus, itu kan sebenarnya ngelatih kedewasaan. Ngasih kasus nih, coba selesaikan ini, coba kamu ke bapak ini, coba ke tempat tante ini, ke tempat om ini, selesaikan. Itu sebenarnya ngelatih kalian
supaya kalian nanti ketika dewasa nggak hanya umurnya yang banyak, tapi mentalnya juga dewasa. Karena Bunda banyak nemuin ya, anak-anak kuliahan tapi jiwanya masih kecil. Banyak sekali Bunda nemuin sekarang. 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun, 21 tahun, tapi mentalnya kayak anak-anak. Kuliah masih harus disuruh, kuliah masih bolos, masih nggak ngerjain tugas, itu berarti mentalnya mental anak-anak. Cuman fisiknya aja gede, usianya banyak, tapi dia nggak bisa mengatur dirinya sendiri. Ketika dia ada punya masalah sama temen, gampang stres. Harusnya kalau sudah dewasa, dia sudah terlatih tadi mengelola emosi di usia ini. Jadi waktu di sini nanti dia ketemu teman-teman yang berbagai macam, katakanlah kalian nggak usah jauh-jauh kuliah di UGM, namanya di UGM itu yang datang, yang kuliah di situ dari berbagai pulau, dari berbagai budaya, ngomongnya beda, bahasanya beda, kulturnya beda, latar belakang keluarganya beda. Ada orang yang ceplas. Kalau kita gampang tersinggung, nanti kuliah stres, merasa nggak punya teman. Temanku nggak ada yang enak, temanku nyebelin semua, karena kita belum dewasa. Karena ini nanti hubungannya sama kemampuan beradaptasi ya, beradaptasi sama masalah, beradaptasi dimarah-marahin. Jadi ada anak kuliah dimarahin dosennya, skripsinya berhenti. Nyalain dosennya, susah banget sih skripsinya. Ternyata dia yang belum dewasa, ternyata dia yang tidak tangguh. Jadi kalau kalian ditegur ustadzah, ditegur ustadz di sini, itu adalah latihan. Karena kalau di rumah biasanya kalau kita salah, orang tua langsung memaafkan. Tapi kalau di luar, siapa yang mau tahu kamu siapa, kan gitu. Kita harus latihan dari sekarang, latihan mental. Kita akan ketemu banyak orang. Termasuk nanti guru-guru kalian pas di SMA, lebih sulit sekolahnya. Kuliah lebih sulit lagi. Dosen udah nggak mau tahu. Kalau sekarang SMP masih ada grup orang tua, ya kan? Ada nggak? Ada nggak Ustazah grup orang tua? Ada nggak grup? Ada. Kalau kuliah nggak ada grup orang tua. Mau kalian mau masuk kek, enggak kek, ngerjain tugas kek, mau bolos kek, dosennya diem aja. Tiba-tiba kalian nilainya E, semua F, semua nggak ada nilainya, nggak ada yang akan ngingetin. Nah, disitulah kedewasaan kita akan diuji. Kenapa? Ya nggak perlu diingetin, karena dia sudah mampu mengatur dirinya sendiri, termasuk mengelola emosinya. Bahwa itu adalah bagian dari perjuangan, bagian dari hidup. Hidup itu nggak ada yang lurus, hidup itu pasti bergelombang. Naik turun itu adalah hal yang biasa. Kepetok, kejedot itu adalah elemen of surprise. Kita nggak harapkan, tapi itu ada. Kenapa Allah kasih? Ketika kita dikasih masalah, ketika kita dikasih yang nggak enak, adalah rugi kalau kita nggak ngambil apa? Pelajarannya. Ya. Setelah kita mengelola emosi dalam menghadapi masalahnya, kemudian kita ambil pembelajarannya, kalau perlu ditulis. Adalah bagus kalau kalian tuh punya jurnal. Jurnal hidup. Journal of life. Jurnal hidup. Ya, diary, boleh silakan. Kalian tulis setiap kejadian-kejadian peristiwa yang mungkin mengusik hati, mental, jiwa, ambil pembelajarannya, tulis di situ.
itu nanti kalau kalian buka ketika kalian dewasa, itu luar biasa. Itu terdokumentasi nanti apa yang sudah kalian alami. Ketika kalian lagi down, kalian buka itu, mungkin kalian dulu udah pernah ngalamin diuji dan lain sebagainya, tapi kalian tetap bisa bangkit. Nah, itu bisa jadi penyemangat juga.